Pendidikan vokasi. Nah, seperti biasa ini ada kata-kata mutiara. Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam dirimu. Nah, jadi banyak di antara kita nih yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali perkataan tersebut mempengaruhi diri kita sendiri, sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati kita karena kita terlalu memperhatikan kata-kata orang. Nah, oke, kita lanjut. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Dengan demikian, pendidikan terapan yang kamu dapatkan itu lebih banyak praktiknya dibandingkan teorinya, yaitu sekitar 60 hingga 40 gitu kan perbandingannya. Maksudnya 60 untuk teori dan 40-nya untuk praktek gitu. Nah, pendidikan vokasi itu mencakup pendidikan diploma 1 atau D1, diploma 2 atau D2, diploma 3, D3, dan diploma 4 atau D4. Ahli pratama, singkatannya nanti AP. Jadi buat teman-teman yang nantinya ikut diploma 1 nanti akan mendapatkan gelar AP atau ahli pratama. Jadi diploma 1 ini masa kuliah jenjang D1 adalah 1 tahun atau 2 semester dengan 32 SKS. Nah, jadi SKS itu apa sih? Jadi dalam perkuliahan itu kita ada yang namanya SKS. Jadi gini, kalau sekolah itu namanya mata pelajaran. Kita ada mata pelajaran. Nah, kalau di kuliah itu kita ada yang namanya mata kuliah gitu kan. Jadi pelajarannya perkuliahan lah gitu. Nah, dalam satu mata kuliah, misalkan mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, itu katakan ada 3 SKS nih. 3 SKS, 2 SKS-nya itu kalau di perkuliahan ya, maksudnya itu di universitas, di akademi yang lebih banyak teori gitu kan. 2 SKS-nya itu untuk teori dan 1 SKS-nya itu untuk praktek gitu kan. Jadi satu mata kuliah ada yang 1 SKS, yang hanya 1 SKS, atau ada bahkan yang hingga 5 SKS gitu dalam satu mata kuliah. Jadi berbeda-beda. Nah, itu yang disebut SKS. Nah, sekarang kalau kita rata-rata SKS-nya itu 2 lah per mata kuliah ya, per mata kuliah itu 2. Sehingga 32 SKS ini berarti kurang lebih 16 mata kuliah. Jadi ketika teman-teman kuliah di D1 itu kan 1 tahun atau 2 semester dengan jumlah total mata kuliahnya itu 16 tadi ya, 32 SKS dibagi 2 per mata kuliahnya berarti 16, berarti per semesternya itu ada 8 mata pelajaran ataupun juga 8 mata kuliah gitu. Itu nggak pasti, itu berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman kuliah di mana, jurusan apa, itu berbeda-beda gitu loh jumlah SKS pada tiap-tiap mata pelajarannya. Nah, mahasiswa D1 dibekali dengan praktik yang lebih banyak daripada teori. Tujuannya untuk memberikan skill ataupun juga vokasional. Lulusannya akan mendapatkan gelar ahli pratama atau AP seperti tadi yang sudah dijelaskan. Dan memiliki kualifikasi tenaga terampil di dunia kerja usaha ataupun industri, serta diharapkan bisa langsung terjun ke dunia kerja setelah lulusnya gitu. Nah, yang kedua ini adalah ahli muda atau AMA. Ini jadi buat teman-teman yang mengikuti diploma D2 nanti akan mendapatkan gelar ahli muda. Nah, masa kuliah jenjang D2 adalah 2 tahun atau 4 semester dengan 64 SKS. Ini nanti konversi berapa mata pelajarannya atau mata kuliahnya? Ya paling mudah tinggal teman-teman bagi 2 ataupun juga bagi 3. Kalau misalkan satu mata kuliahnya itu 3 SKS gitu kan. Lalu untuk D2 ini itu adalah tugas akhirnya sebagai syarat kelulusan berupa kerja, praktik, dan juga laporan karya ilmiah. Lalu mahasiswa D2 dibekali dengan praktik yang lebih banyak daripada teori, sama gitu kan seperti D1 tadi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada kata-kata mutiara kembali. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik pula. Dengan demikian, melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus akan membuat sebuah perubahan yang besar dalam kehidupanmu ke depannya. Oke, kita lanjut. Ini yang ketiga ada ahli media atau AMD.
Nah, jadi buat diploma 3 nanti gelarnya adalah ahli media. Masa kuliah D3 adalah 3 tahun atau 6 semester dengan 112 SKS. Tugas akhirnya itu kerja praktik dan laporan karya ilmiah. Untuk D3 nanti mahasiswanya akan dibekali dengan praktek daripada teori. Jadi prakteknya lebih banyak gitu kan daripada teorinya. Yang terakhir ini adalah sarjana terapan, nanti gelarnya STR, ini untuk diploma 4. Jadi kalau dari tadi nih ya, diploma 1, 2 dan 3 namanya diploma, tapi apa namanya tuh kalau lulus gitu kan dia akan gelarnya itu diploma juga gitu. Ada ahli muda, ada ahli media dan lain-lain. Nah, kalau di diploma 4 dia namanya sarjana terapan gitu kan, jadi mendekati sarjana lah. Lalu apa namanya kalau teman-teman mengikuti pendidikan D4 nanti waktu kuliahnya 4 tahun atau 8 semester, sama seperti apa tuh sarjana gitu kan. Cuman di sini bedanya teman-teman akan apa namanya harus lulus dari 114 SKS. Kalau S1 kan ada yang 120 gitu kan, beda-beda lah. Nah, kalau di D4 lebih mempelajari ilmu-ilmu praktik atau ilmu-ilmu terapan dibandingkan dengan teori-teori yang ada di S1 gitu. Nah, tugas akhirnya di sini itu sama seperti diploma yang lainnya, yaitu ada kerja praktik dan juga laporan karya ilmiah. Jadi teman-teman kalau di diploma tidak harus membuat skripsi seperti di S1. Nah, itu semua mengenai pendidikan vokasi, ada D1, D2, D3 dan D4. Buat video selanjutnya kita teman-teman pantengin terus channel ini. So jangan lupa dukung channel ini dengan share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain, like, komen dan juga subscribe channel ini. Oh ya, buat ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.